Imam Syafi'i berpendapat bacaan yang kita kirimkan buat orang tua nggak nyampe. Yang sampai itu kalau kirim pahala Al-Fatihah itu baru ditanya sampai atau tidak. Dan itu ada khilaf dengan para ulama, dan yang benar tidak sampai sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Dianjurkan kepada kaum Wahabi dan ustadz-ustadz Wahabi untuk mempelajari pendapat Imam Syafi'i secara lengkap agar tidak menyesatkan umat dan tidak berdusta atas nama Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disalahkan oleh kaum Wahabi adalah mengirim pahala, baik itu pahala tahlilan atau pahala zikir-zikir yang lain atau pahala membaca Al-Quran dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Para kaum Wahabi menyebutkan, kata mereka, menurut Imam Syafi'i pahala tahlilan, pahala Fatihah, pahala bacaan-bacaan zikir atau bacaan Al-Quran itu enggak sampai ke mayit. Ulama yang berpendapat bahwa pahala itu sampai ke mayit itu ulama Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Oleh karenanya berarti Aswaja atau kaum NU itu enggak ikut Imam Syafi'i tetapi ikut Syafi'iyah. Aswaja atau NU tidak ikut ulama salaf seperti Imam Syafi'i tetapi ikut ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Maka kami tegaskan, kaum Wahabi berkata seperti ini menandakan bahwa kaum Wahabi itu enggak faham pendapat Imam Syafi'i, enggak faham pendapat madhab Syafi'iyah. Mereka mungkin hanya tahu sepotong-sepotong saja sehingga kemudian berpendapat ngawur seperti tadi. Jadi Wahabi itu kurang ngaji sehingga pendapat Imam Syafi'i mereka nggak tahu secara lengkap. Atau memang ustadz-ustadz Wahabi misalnya seperti Ustadz Firanda, Ustadz Reza Basalama memang mengajarkan kepada para jemaahnya itu tidak lengkap tentang pendapat Imam Syafi'i. Atau memang ustadz-ustadz Wahabi ini memang juga nggak paham tentang pendapat Imam Syafi'i secara lengkap sehingga mereka menyampaikan pendapat Imam Syafi'i itu tidak sesuai dengan kenyataan. Berarti secara tidak langsung mereka ini bisa dikatakan berdusta atau berbohong tanpa sengaja ataupun disengaja. Baik, pertama kita langsung jelaskan pendapat Imam Syafi'i secara lengkap mengenai mengirim pahala bacaan, mengirim pahala zikir kepada orang yang sudah meninggal. Menurut Imam Syafi'i, mengirim pahala bacaan Al-Quran itu ada dua riwayat ya dari Imam Syafi'i. Yang pertama mengatakan bermanfaat atau sampai kepada mayit kiriman pahala yang dikirimkan oleh orang yang hidup. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang masyhur, pendapat yang terkenal dari Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i mengatakan pahala bacaan Al-Quran, pahala dari bacaan zikir itu tidak bermanfaat atau tidak sampai kepada mayit jika. Jadi ada ketentuannya di sini, nggak sampai kepada mayit itu nggak secara mutlak, tetapi ada ketentuannya. Bagaimana ketentuannya? Mari kita lanjutkan. Jadi menurut pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i bahwa pahala yang dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal itu tidak bermanfaat atau tidak sampai dengan ketentuan. Pertama, jika dibaca bukan di dekat mayit atau bukan di kuburan. Itu ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua, tidak berdoa agar pahala diberikan kepada mayit setelah membaca Al-Quran. Maka jika ketentuan ini terpenuhi, maka kata Imam Syafi'i, pahala yang dikirimkan kepada mayit itu tidak sampai atau tidak bermanfaat. Oleh karenanya, jika ada orang membaca Al-Quran di kuburan atau di dekat orang yang sudah meninggal yang belum dikubur, menurut Imam Syafi'i, pahalanya sampai, pahalanya bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal tadi. Catat ya, jika Al-Quran dibaca di kuburan atau dibaca di dekat orang yang meninggal, maka menurut Imam Syafi'i pahalanya sampai, pahalanya bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal.
Atau jika ada orang membaca Al-Quran atau membaca surat-surat dari Al-Quran atau membaca zikir-zikir jauh dari mayit, jauh dari kuburan, lalu setelah membaca orang tersebut berdoa agar pahala diberikan kepada si mayit atau diberikan kepada orang yang sudah meninggal, maka menurut Imam Syafi'i pahala tersebut juga sampai kepada mayit atau bermanfaat kepada mayit. Misalnya ada tahlilan atau yasinan di rumah Pak Umar. Setelah tahlilan, setelah yasinan, lalu orang-orang itu berdoa agar pahala yasinan, pahala tahlilan itu diberikan kepada orang yang sudah meninggal, maka menurut Imam Syafi'i pahala tersebut sampai kepada orang yang sudah meninggal. Dan ternyata kalau kita lihat tahlilan yasinan di Indonesia, setelah membaca yasin, setelah membaca tahlilan itu ada doa tahlil, dan di dalam doa tahlil itu ada doa agar pahala bacaan-bacaan yasin, bacaan-bacaan tahlil dan bacaan-bacaan yang lain itu sampai atau diberikan atau dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Maka menurut Imam Syafi'i amaliyah seperti ini pahalanya sampai kepada mayit. Jadi aswaja atau kaum NU yang melakukan tahlilan atau yasinan di Indonesia itu sudah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Syafi'iyah. Lalu di mana penjelasan Imam Syafi'i tersebut? Kita baca di dalam kitab yang gak terlalu besar lah, misalnya kitab Fathul Wahhab. Fathul Wahhab ini kitab yang lumayan kecil, jadi kalau kita mau tahu ya cukup baca kitab yang kecil, gak usah besar-besar seperti itu Fathul Muhtaj atau Sharhul Minhaj dan yang lain-lain ya. Amal qiraah, adapun membaca Al-Quran atau membaca sebagian Al-Quran. Faqala An-Nawawi, maka Imam An-Nawawi berkata fi syarhi Muslim, di dalam kitab syarah Muslim, al-masyhur, pendapat yang masyhur min madhabis Syafi'i, dari madhabnya Imam Syafi'i, annahu la yasilu thawabuha ilal mayyit, bahwa hal tersebut itu tidak sampai pahalanya kepada mayit. Ini pendapat yang masyhur. Kemudian lanjutannya, wa ma qalahu min masyhuril madhab, pendapat yang masyhur dari madhab Syafi'i, mahmulun alama, itu maksudnya adalah idza qara'a la bihatratil mayit, jika membaca Al-Quran bukan di samping mayit atau bukan di dekat mayit, walam yanwi thawaba qiraatihi lahu, dan tidak meniati pahala bacaannya untuk mayit, au nawahu, atau meniatinya bahwa pahala bacaan itu untuk mayit, walam yad'u, tetapi tidak berdoa. Maksudnya tidak berdoa agar pahalanya itu dihadiahkan kepada mayit. Maka jelas di sini pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang kami jelaskan di awal. Kemudian referensi yang kedua terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi kemudian menukil dari perkataan Imam Asy-Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, mudah-mudahan Allah merahmati Imam Syafi'i, wa yustahabbu, dan disunnahkan, ayyuqra'a, untuk dibaca, indahu, di dekat kuburan atau di sisi kuburan atau di samping kuburan, syai'un minal Qur'an, sesuatu dari Al-Quran atau satu surat dari Al-Quran. Wa in khotamu, jika mereka menghatamkan Al-Quran indahu, di sisi kuburan, kan hasanan, maka itu adalah kebaikan atau bagus. Jadi lihat dan fahami ya tentang pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan disunnahkan membaca sebagian Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran di samping kuburan atau di kuburan. Itu menurut Imam Syafi'i itu sunnah. Maka hal ini menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i membaca Al-Quran di samping kuburan atau di dekat kuburan, di dekat mayit, itu pahalanya sampai ke mayit,
pahalanya itu sampai kepada orang yang sudah meninggal atau bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal. Jadi tidak seperti yang disampaikan oleh Wahabi yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan pahala bacaan tidak sampai kepada mayit secara mutlak. Ini adalah penjelasan dusta kepada Imam Syafi'i.